Kenapa kebijakan di negeri ini seringkali terasa tidak memihak rakyat? Kenapa undang-undang kontroversial bisa lolos cepat kilat? Dan kenapa kerusakan alam akibat tambang seolah kebal hukum? Jawabannya ada di sini. Rata-rata kekayaan 40 oligarki terkaya di Indonesia setara dengan 630.000 kali lipat PDB per kapita rata-rata warga negara kita. Ketimpangan yang sangat gila dibanding negara di Asia Tenggara lain. Ini bukan masalah mereka lebih kaya, tapi yang busuk itu dengan kekayaan mereka saat ini, negara kita berhasil mereka sandera, atau ini disebut dengan istilah state capture. Benar, mereka bukan lagi tokoh belakang layar, tapi mereka sekarang jadi pimpinan. Mereka ada di eksekutif, ada di legislatif, dan yudikatif kita. Bayangkan kalau 3 kekuasaan itu semua dipegang oleh kelas atas. Siapa di antara mereka yang bisa mewakili suara kita lagi? Para kelas menengah dan bawah ini. Di zaman Orde Baru, kita mengenal oligarki tipe sultanistik, di mana semua bergantung pada satu patron yaitu Soeharto. Tapi setelah reformasi, keadaan malah jadi lebih parah. Oligarki lebih kuat lagi, berkuasa. Mereka justru berevolusi menjadi ruling oligarki atau oligarki penguasa. Batas antara pengusaha dan pejabat publik sudah hilang. Regulator dan yang diregulasi adalah orang yang sama. Kabinet saat ini adalah kabinet korporasi. Hampir banyak menteri punya kaitan bisnis tambang dan energi. Kepentingan mereka membuat lambatnya transisi energi kita dari PLTU ke energi terbarukan. Menko Marves dengan grup Toba Sejahtera dan Menteri BUMN yang terafiliasi dengan grup Adaro menyuntik mati usaha tambang demi kebijakan energi hijau. Apa mungkin? Level daerah lebih parah. Kasus Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, ada 53 izin keluar lewat suap. Ya, ini adalah bukti jabatan eksekutif jadi alat dagang. Dan legislatif, yaitu DPR, bertugas melegalkan kejahatan itu lewat undang-undang. Hal semacam ini contohnya pada Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Hal itu terlihat jelas. Undang ini memberikan royalti 0% bagi perusahaan batubara yang melakukan hilirisasi. Ini artinya mengeruk pendapatan negara dari insentif permanen. Apalagi ada perpanjangan otomatis bagi kontrak-kontrak raksasa batubara. Kenapa seperti ini terjadi tentu bukan hal yang aneh lagi. Karena Satgas yang bikin aturannya didominasi pengusaha tambang. Kenapa DPR kita bisa begitu? Karena biaya politik kita mahal. PPATK bahkan menemukan indikasi aliran dana 1 triliun rupiah dari kejahatan lingkungan atau tambang ilegal yang mengalir untuk membiayai kampanye pemilu. Jadi wajar kan kalau produk hukumnya melindungi si pemberi dana? Tentu mereka harus balas budi ke orang yang membantu mereka untuk menang saat pemilu. Benteng terakhir harapan kita harusnya ada di pengadilan. Tapi, fakta menemukan yudikatif pun sudah jebol. Kasus suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Ghazal Basaleh adalah bukti mafia peradilan itu nyata. Bayangkan nih, hakim memvonis bebas perusahaan sawit yang telah membakar hutan. Alasannya, cuma karena perusahaan itu sudah memasang papan dilarang membakar. Masuk akal nggak sih menurut kalian? Jadi kesimpulannya, kita terjebak dalam siklus setan. Keuntungan eksploitasi alam jadi dana kampanye melahirkan pejabat pro tambang, pejabat bikin aturan yang menguntungkan tambang. Jika Indonesia terus-menerus seperti ini, tentu kita akan berisiko masuk ke negara berpenghasilan rendah dan kehilangan bonus demografi. Ini karena institusi